Pernahkah kalian membayangkan, apakah mungkin manusia memiliki wujud Tuhan? Sebuah pertanyaan yang mengguncang jiwa, namun Syekh Siti Jenar menjawabnya dengan tenang, bukan wujud secara jasmani, tapi sifat ilahi yang bisa tercermin dalam hati manusia yang jernih. Ia berkata, jika seseorang mampu membersihkan kalbunya dari noda duniawi, maka sifat-sifat keilahian itu akan hadir, seolah bersinar dari dalam jiwanya. Sudahkah kamu menjernihkan hatimu hari ini? Jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggal kisah penuh makna lainnya. Di tengah keheningan malam, ketika bintang-bintang berkelip bagai cahaya rahasia dari langit, sebuah pertanyaan kuno muncul dari kedalaman hati manusia. Mungkinkah manusia memiliki wujud dari Tuhan? Dalam nafas sunyi para pencari kebenaran, Syekh Siti Jenar menjawab dengan lembut namun tegas. Wujud itu bukan jasmani, bukan bentuk yang bisa digambarkan oleh mata, melainkan sifat. Sifat ketuhanan yang bisa bersemayam dalam jiwa manusia, jika saja ia mampu menjernihkan kalbunya dari segala kabut dunia. Seperti embun yang jatuh di ujung daun, sifat itu hadir dalam keheningan, dalam kekosongan yang tidak memerlukan apapun. Seseorang yang melepaskan ketergantungannya dari pujian, harta, atau kekuasaan, perlahan akan merasakan pancaran keilahian dalam dirinya sendiri. Bukan karena ia menjadi Tuhan, tetapi karena ia mencerminkan sifatnya yang suci dan tidak bergantung. Ini bukan sekadar kisah atau filsafat tua dari masa silam. Di sini, saya hanya membagikan gagasan inspiratif yang bisa direnungkan, dan mungkin, bagi yang siap, dijalani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hal mustahil, hanya perlu ketenangan, niat yang jernih, dan jiwa yang ingin merangkul cahaya dari dalam. Sebab dalam setiap diri, tersimpan percikan wujud ilahi. Kita hanya perlu membukanya perlahan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kerendahan hati. Dalam diam, dalam sepi, dalam kesadaran bahwa kita tak memiliki apa-apa, kecuali kesempatan untuk menjadi cermin dari Sang Maha Ada. Jika kamu pernah merasa bahwa ada yang lebih dalam dari hidup ini, mungkin itulah panggilannya. Bayangkan sejenak, ketika angin menyentuh wajahmu dengan lembut, ketika dedaunan bergoyang mengikuti irama yang tak terdengar, dan langit terbentang tanpa ujung seperti kanvas biru tak bertuan. Disitulah, kata Syekh Siti Jenar, wujud Allah terpantul. Ia tidak tampak oleh mata, tidak bisa dipeluk oleh tangan, namun segala ciptaannya adalah cahaya dari keberadaannya yang nyata. Dunia bukan hanya tempat tinggal, ia adalah cermin. Cermin dari zat yang tidak berbentuk, tidak berawal, tidak berakhir, tidak berubah, tidak menyerupai apapun. Ia bukan ini, bukan itu, tapi menyertai semuanya. Ia bukan berada di langit tinggi ataupun di tempat tertentu, tapi hadir dalam setiap desah nafas, dalam denyut nadi, dalam gerak mata yang memandang dengan hati. Satu hal yang perlu kita renungkan, jangan cari Allah dengan mata jasmani. Cari Dia dalam kesadaran yang melampaui panca indera. Dunia yang kita lihat ini, sesungguhnya hanyalah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih agung. Dan bila kita mau diam sejenak, menyadari bahwa semua yang ada adalah karunia, maka kita tak butuh membayangkan wujudnya, karena wujudnya menyinari segalanya. Saya hanya menyampaikan inspirasi yang mungkin bisa membuka ruang batin bagi siapapun yang ingin merasakan Tuhan dalam detik yang hidup, bukan dalam imajinasi yang jauh. Segala pemahaman ini bukan dogma, melainkan ajakan untuk menyadari bahwa setiap momen adalah undangan untuk bertemunya, bukan dalam rupa, tapi dalam rasa. Dan jika kamu pernah berdiri di tengah kesunyian dan merasa bahwa ada yang mengawasi dengan cinta, mungkin itu Dia, yang tak tampak tapi nyata. Ada sebuah ketenangan yang tidak berasal dari harta. Ada sebuah kebebasan yang tidak bisa dibeli oleh jabatan atau nama besar. Ketika seseorang hidup tanpa bergantung, tidak pada kekayaan, tidak pada pujian, bahkan tidak pada rasa ingin diakui, maka di sanalah, menurut Syekh Siti Jenar, ia sedang menapaki jalan keilahian. Bukan menjadi Tuhan, melainkan mencerminkan sifatnya yang sempurna dan mandiri. Sifat ilahi itu tidak butuh alasan untuk hadir. Ia hadir karena kehendaknya sendiri. Dan ketika seseorang mulai hidup seperti itu, murni, tenang, tidak berharap pada imbalan dunia, segala tindakannya menjadi bagian dari kehendak Allah.
Ia tidak lagi bergerak karena nafsu pribadi, tetapi digerakkan oleh kekuatan yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih lembut daripada segala suara dunia. Ini bukan kisah langit yang jauh. Ini adalah kemungkinan yang sangat nyata, yang dapat ditempuh oleh siapa saja. Saya hanya menyampaikan gagasan inspiratif, yang jika direnungkan dalam diam, bisa menjadi petunjuk bagi perjalanan batin yang sejati. Sesuatu yang tidak mengada-ada, karena ketenangan semacam ini bisa dirasakan bahkan dalam kesederhanaan sehari-hari. Saat manusia melepas hasrat dan kemelekatan, ia tidak menjadi lemah. Justru di sanalah kekuatan sejatinya lahir. Ia menjadi seperti air, mengalir, tidak menguasai, tapi menyentuh segalanya dengan kasih. Pernahkah kamu merasakan hidup tanpa ingin memiliki? Mungkin saat itu kamu sedang menyentuh tepi cahayanya. Dalam lantunan ayat dan ruku yang dalam, banyak manusia tanpa khusyuk. Jubah panjang melambai, dahi menempel pada sajadah, bibir sibuk melafalkan nama-nama suci. Tapi Syekh Siti Jenar memandang lebih dalam. Ia tak melihat dari gerak tubuh, tapi dari detak hati di baliknya. Apa gunanya salat 5 waktu? Katanya, jika lidah mengucap zikir, tapi hati sibuk menghitung keuntungan dan dendam dunia. Solat bukan sekadar ritual. Ia adalah jalan pulang. Jalan menyentuh yang maha lembut. Jika seseorang menegakkan salat tapi masih mencuri, memfitnah, dan menyakiti, maka ibadahnya hanya menyentuh kulit. Ia seperti memakan serabut kelapa, tanpa pernah tahu lezatnya daging dan air di dalamnya. Banyak dari kita salat, tapi tidak menyentuh yang disembah. Karena hati terlalu bising. Karena niat masih terjerat pujian, pamrih, dan citra. Tapi jika hati benar-benar hadir, maka satu sujud saja bisa mengubah seluruh laku hidup. Saya tidak sedang menghakimi, hanya berbagi sudut pandang yang mungkin bisa menginspirasi siapa saja yang ingin memaknai ibadahnya lebih dalam. Sebuah refleksi yang bisa dicoba, ditumbuhkan, dan diwujudkan sedikit demi sedikit, dalam keheningan pribadi. Maka, tanyakan dengan lembut pada dirimu sendiri. Apakah salatmu masih sebatas gerakan? Atau sudah menjadi jembatan menujunya? Ada yang mengira bahwa surga adalah taman luas dengan sungai susu dan istana emas. Ada pula yang membayangkan neraka sebagai kobaran api abadi yang menyiksa jiwa. Tapi bagi Syekh Siti Jenar, surga dan neraka tidak perlu menunggu hari kiamat. Ia berkata pelan, seolah membisikkan rahasia yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang hening. Surga dan neraka itu ada di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu menolong orang lain dengan hati yang ikhlas, lalu jiwamu terasa lapang, hangat, dan damai, itulah surga. Namun ketika kamu mengikuti nafsu, menyakiti orang lain, dan hatimu gelisah tak bisa tidur, itulah neraka. Surga bukan tempat. Neraka bukan lokasi. Keduanya adalah keadaan batin. Seseorang bisa berada di neraka meskipun tubuhnya masih di dunia. Kita tidak perlu menunggu mati untuk mencicipi keduanya. Bahkan setiap hari, dalam keputusan kecil dan perasaan sederhana, kita bisa menyentuh keduanya silih berganti. Jiwa yang tenang hidup dalam surga. Jiwa yang resah hidup dalam api batinnya sendiri. Apa yang saya sampaikan di sini bukan doktrin, melainkan inspirasi yang bisa ditimbang dengan kejujuran hati. Gagasan yang masuk akal untuk dirasakan sendiri, bukan hanya untuk dihafal. Sebab hakikat kadang tersembunyi bukan di langit tinggi, melainkan di balik rasa bersalah dan kelegaan yang muncul setelah kita memilih kebaikan. Pernahkah kamu masuk surga tanpa mati terlebih dahulu? Banyak dari kita sejak kecil membayangkan bahwa Allah duduk di atas tahta di langit tertinggi, seperti raja di istananya. Gambaran itu begitu kuat, begitu manusiawi. Tapi Syekh Siti Jenar mengajukan sesuatu yang jauh lebih dalam, yang menggetarkan jiwa. Jika kamu membayangkan Tuhan seperti raja di langit, maka kamu telah membuat bayangan. Dan itu adalah musyrik. Ia tidak berada di sana, karena ia tidak pernah pergi kemanapun. Ia tidak datang dan tidak pula pergi. Ia tidak memerlukan ruang, karena segala ruang adalah ciptaannya. Lalu di mana dia? Dalam setiap detak hati. Dalam setiap nafas yang masuk dan keluar tanpa kita sadari. Dalam denyut yang paling sunyi di dalam diri.
Syekh Siti Jenar mengajak kita tidak mencari Tuhan ke atas, tapi ke dalam. Ia bersemayam dalam diri manusia, bukan sebagai tubuh atau roh, tapi sebagai kesadaran suci yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang jernih mata batinnya. Ia seperti cahaya yang tidak bisa disentuh, tapi bisa menghangatkan. Narasi ini bukan sebuah dogma. Saya hanya menawarkan gagasan yang bisa membuka pemahaman baru, yang logis dan bisa ditelusuri dalam pengalaman batin siapapun yang ingin berjalan lebih dalam menujunya. Sebuah ide yang bisa dicoba, bukan dipaksakan. Maka tanyalah pelan-pelan, bukan ke langit, tapi ke dalam dadamu sendiri. Apakah kamu sudah menemuinya di dalam dirimu? Dalam perenungan yang dalam, Syekh Siti Jenar pernah berkata bahwa ruh manusia memiliki cerminan dari 20 sifat Tuhan. Pernyataan ini mengejutkan banyak orang. Mereka bertanya-tanya, apakah ini berarti beliau mengaku sebagai nabi? Dengan lembut namun tegas, ia menjawab, bukan. Aku bukan nabi. Tapi ruhku berasal dari zat yang sama. Dan jasadku hanyalah bungkus, tempat sifat-sifat itu bersemayam sementara. Ia mengibaratkan tubuh seperti warangka, sarung keris. Sedangkan ruh adalah mata kerisnya. Ketika tubuh mati, ruh itu tidak ikut hancur. Ia justru terbebas dari keterbatasan. Disinilah, katanya, kehidupan sejati dimulai. Kematian hanyalah jembatan menuju kebebasan yang tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa yang dikatakan ini bukan untuk diagungkan, tapi untuk dijadikan cermin. Bahwa setiap manusia sejatinya membawa benih dari Yang Maha Suci. Bahwa tubuh hanyalah pinjaman, dan ruh adalah perwujudan dari kasih yang abadi. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah refleksi spiritual yang bisa ditiru dan ditelaah oleh siapa saja dengan batin yang tenang. Tidak untuk disembah, tapi untuk direnungkan dan dipahami sebagai jalan penyadaran. Karena mungkin saja, jauh di dalam dirimu sendiri, telah lama bersemayam cahaya yang sama. Kau hanya perlu menyapanya. Di antara bisik angin dan detak sunyi malam, Syekh Siti Jenar menyampaikan sesuatu yang mengejutkan sekaligus menyentuh relung jiwa. Hidup yang kau jalani saat ini, sesungguhnya adalah bentuk lain dari kematian. Bagi beliau, tubuh ini adalah sangkar. Dunia ini adalah tirai. Dan kehidupan sejati justru dimulai saat tirai itu disingkap, ketika tubuh telah tiada dan ruh terlepas dari belenggu. Menurut beliau, jiwa adalah pancaran dari zat ilahi yang tak bisa hancur. Yang rusak adalah raga, bukan ruh. Maka janganlah terlalu terpesona dengan keindahan dunia. Sebab kematian jasad bukanlah akhir, tapi gerbang untuk memasuki hidup yang tidak bisa mati. Ini bukan ilusi spiritual yang sulit dijangkau. Saya hanya menyampaikan ide yang dapat ditiru dengan kesadaran yang tulus dan sederhana. Sesuatu yang mungkin bisa dirasakan saat kita duduk diam dan bertanya, siapa aku sebelum tubuh ini ada? Siapa aku setelah tubuh ini tiada? Syekh Siti Jenar tidak mengajarkan untuk membenci dunia, tetapi untuk tidak terikat padanya. Sebab jika ruhmu bebas, engkau akan merasakan hidup yang tak lagi dibatasi waktu dan rasa takut. Kehidupan sejati itu tenang, tak bergantung pada nafas, tapi mengalir dari sumber kehidupan itu sendiri. Maka jangan salah, yang mati adalah jasadmu, tapi yang abadi adalah kesadaran yang mampu kembali kepadanya. Akal adalah hadiah, sebuah cahaya kecil yang mampu membedakan baik dari buruk. Tapi seperti pisau, ia bisa digunakan untuk menyembuhkan atau melukai. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar, akal bukanlah kebenaran tertinggi. Ia adalah alat, bukan kompas. Sebab akal bisa licik, bisa memanipulasi, bisa tergoda untuk membenarkan hawa nafsu. Sementara hati nurani, itulah suara lembut dari Zat yang Maha Suci. Menurut beliau, hati nurani adalah pancaran dari Allah sendiri. Ia tidak keras, tidak memaksa, tapi selalu jujur dan sunyi. Jika engkau terbiasa mendengarkannya, maka ia akan membimbing langkahmu menuju cahaya. Tapi jika akal yang kau jadikan pemimpin, hati bisa tenggelam dalam hiruk-pikuk ambisi dan ketakutan. Saya tidak berkata bahwa akal harus dimatikan. Justru akal harus diajak tunduk pada jiwa yang murni. Narasi ini bukan ajakan meninggalkan logika,
melainkan mengarahkannya agar sejajar dengan cahaya batin. Sebuah gagasan yang mungkin bisa ditiru dalam praktik hidup sederhana, dengan diam sebelum mengambil keputusan. Dengan bertanya bukan pada kepala, tapi pada hati. Akal sering ingin menang, tapi hati nurani hanya ingin tenang. Pernahkah kau bertanya pada dirimu sendiri, dengan jujur dan pelan, ini suara akalku, atau suara jiwaku? Seperti fajar yang perlahan menyingkap gelap, Syekh Siti Jenar membimbing kita memahami satu rahasia yang paling sunyi namun paling dalam. Hidup sejati tidak dimulai saat kita dilahirkan, tetapi justru setelah kita mati. Dunia ini, katanya, hanyalah pentas dari ilusi. Tubuh hanyalah pakaian. Dan jiwa adalah inti yang menunggu saatnya untuk bebas, untuk pulang. Dalam pandangannya, bayi yang lahir bukan berarti baru hidup. Justru ia memasuki dunia tipuan, penuh bayang-bayang yang mengaburkan cahaya sejati. Hidup yang kita kenal, dengan segala hiruk-pikuknya, adalah bentuk kematian perlahan. Karena jiwa terkungkung dalam raga, tertutup oleh debu keinginan, terjerat oleh waktu dan bentuk. Namun saat napas terakhir dihembuskan, saat tubuh kembali menjadi tanah, jiwa akan bangkit. Ia tidak lenyap, tapi menjadi utuh. Maka Syekh Siti Jenar mengajarkan untuk tidak takut mati. Karena kematian bukanlah akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih jernih, lebih damai, lebih terang. Hidup sejati bukan tentang panjang usia, tapi tentang kebebasan ruh dari segala keterikatan duniawi. Narasi ini bukan untuk membuatmu menjauh dari hidup, tetapi untuk membuatmu melihatnya dengan cara baru. Saya hanya membagikan ide yang bisa direnungkan dan diterapkan, bukan dogma yang kaku. Sebab siapa tahu, dengan memandang hidup dari sisi yang lain, kita justru menemukan makna yang sesungguhnya. Maka, jangan menunggu mati untuk benar-benar hidup. Karena surga bisa dirasakan ketika jiwa akhirnya merdeka. Jika kisah-kisah ini mengalirkan kedamaian dalam batinmu, maka mungkin saatnya kamu berhenti sejenak dari dunia yang bising dan mulai menyelami dunia yang hening di dalam dirimu. Subscribe sekarang, agar setiap langkah spiritualmu ditemani oleh cerita-cerita yang menghangatkan dan membimbing. Mari belajar bersama, menyentuh cahaya yang tak jauh dari diri kita sendiri. Karena yang kita cari, sesungguhnya, tidak pernah pergi.